Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Kembali berjumpa dalam Renungan Pagi, edisi Sabtu 31 Mei 2025. Pagi ini kita akan membaca Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai ayat 18. Mari berdoa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu, kami boleh bangun dan menikmati kehidupan baru. Layak jika kami datang bersyukur kepadamu, sekaligus memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup. Perkenankan kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami baca. Yohanes 1 ayat 14-18. Roh Kudus menolong kami menerangkan semua apa yang Tuhan hendak nyatakan bagi kami. Ampuni dosa kami Tuhan, berbicaralah karena kami telah siap mendengar. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai ayat 18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Allah, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Amin. Firman yang hidup, itulah tema kita saat ini. Saudara, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang seharusnya memancarkan kemuliaan Allah melalui tutur kata dan perbuatan kita. Sikap hidup yang memuliakan Tuhan hanya mungkin jika didasarkan pada firman Tuhan. Ada sebuah lirik lagu yang mengatakan seperti ini, "Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah." Lirik lagu ini mau mengatakan bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar diperbincangkan, namun diberlakukan atau dihidupi. Firman yang telah menjadi manusia dan yang telah datang ke dunia adalah firman yang hidup dan menghidupkan. Firman itu adalah firman Kristus yang hidup sebagai manusia, atau dikenal dengan istilah berinkarnasi, untuk memperlihatkan kemuliaan Allah yang kadang disebut penjelmaan. Firman itu terkadang tidak diterima secara baik oleh dunia atau manusia yang hidupnya masih dalam kungkungan dosa. Di dalam ayat 14 dikatakan bahwa Dia itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Untuk itulah Yohanes menceritakan bagaimana Allah sungguh mengasihi manusia. Kehadiran Yesus Kristus sebagai firman yang hidup semakin menegaskan bahwa hukum Taurat bukan untuk ditiadakan, melainkan untuk digenapi. Dan untuk itu jugalah kita dituntut untuk hidup dalam kebenaran dan kasih karunia-Nya. Kasih karunia dan kebenarannya haruslah menjadi pegangan dan gaya hidup kita sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan dan anugerah-Nya. Saudara, memang tidaklah mudah, namun tidak ada yang mustahil ketika ada tekad dan kemauan untuk terus memberi diri berproses bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada dan apapun profesi kita,
Jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita untuk bisa bertumbuh, berbuah lewat tutur kata dan perbuatan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur limpah terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan pagi ini, bahwa firman-Mu sungguh menguatkan kami. Kami mengaminkan bahwa firman yang telah menjadi manusia dan telah datang ke dalam dunia yang memberikan kami kehidupan. Karena itu ya Roh Kudus, tolonglah kami agar kami menghidupi firman itu dan bahkan membuahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita bagi kami, karena kami berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, jaga hati kami, jaga setiap perkataan kami, jaga setiap perbuatan-perbuatan kami Tuhan, sehingga hidup kami ini sungguh melayani Engkau. Penuhkanlah kami kekuatan daripada-Mu di dalam segala kondisi kami, baik itu kondisi secara fisik pun juga kondisi kami dalam spiritualitas kami. Semoga kami tetap memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, ini penyerahan kami kepadamu dan permohonan kami. Ampunilah segala salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati kita.